Mantap banget, jet tempur KF-21 Boramai Indonesia Korsel sudah bisa terbang dengan kecepatan supersonik dengan sempurna. Seperti dilansir dari laman berita resmi Korea, Direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Eom Dong-hwan mengatakan pada tanggal 28 bahwa KF-21, pesawat tempur supersonik domestik yang saat ini dalam uji terbang, diharapkan untuk terbang melalui kecepatan supersonik awal tahun depan. Dalam wawancara dengan Yonhap News pada tanggal 28 untuk memperingati hari ke-100 pelantikannya, Komisaris Eom membuat prediksi ini sambil menjelaskan uji terbang KF-21, ekspor pertahanan, dan elektrifikasi teknologi canggih. Ia mengatakan, termasuk penerbangan pertama, keamanan sistem dasar pesawat sudah 3 kali dikonfirmasi, dan setelah itu, tes untuk memastikan kinerja pesawat sedang berlangsung secara bertahap, dan seharusnya begitu, katanya. Dia menjelaskan, ada orang yang khawatir terbang dengan landing gear turun selama penerbangan pertama, yang direncanakan untuk verifikasi kemampuan terbang selangkah demi selangkah, dan dari penerbangan kedua, penerbangan dilanjutkan dengan landing gear terlipat. Komisaris Eom mengatakan, ada bagian di mana sorti atau jumlah penerbangan kurang dari yang direncanakan, karena seringnya hujan tahun ini, tetapi bisa diatasi dengan memakan waktu yang lama, kata. Perbaikan adalah sesuatu yang selalu bisa terjadi, tegasnya. Sejak penerbangan pertama KF-21 pada bulan Juli lalu, 4 pilot, yaitu masing-masing 2 dari Angkatan Udara dan perusahaan dimasukkan, dan pada tanggal 26, sekitar 10 sorti terbang. Pada penerbangan pertama, ia terbang dengan roda pendarat diturunkan, tetapi pada penerbangan kedua ia dilipat. Baru-baru ini, saya terbang sekitar 2 kali sehari, kata pilot itu. Direktur Eom berharap negara pengembangan bersama KF-21, yaitu Indonesia, secara bertahap akan membayar kontribusi pembangunan yang tertunda pada akhir tahun ini. Komisaris Eom mengatakan, Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi Korea dan menyatakan keinginannya untuk melaksanakan proyek KF-21 secara normal, dan sejak itu, kami telah membahasnya dengan sangat erat di tingkat kerja. Pada saat yang sama, Direktur Eom mengatakan bahwa dia merasakan minat yang meningkat defense bersama Indonesia, setelah kontrak pertahanan skala besar dengan Polandia, dan suasana di negara-negara Eropa Timur telah berubah. Dia berkata, banyak menteri luar negeri dan wakil menteri datang ke Korea dalam tahun 2022 yang baru saja ditutup dan melihat demonstrasi senjata, katanya.
Dia berkata, ukuran kontrak ekspor pertahanan tahun ini sedikit di atas 7 miliar dolar tahun lalu. Tetapi saya berharap itu akan jauh lebih tinggi pada tahun ini. 5세대 전투기가 기술 발전에 맞춰서 성능을 향상시켜 5세대 전투기로 진화하는 계획입니다. Jadi bagaimana pendapat kalian semua? Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.